Selamat pagi adik-adik. Pagi. Sudah ada semua ini sudah hadir? Atmos ada yang di luar? Sudah semuanya. Sudah. Kita akan mulaikan pembelajaran kita, tapi untuk pertama kali diundang satu orang adik-adik untuk membawakan doa buka ketua kelas. Itu boleh pimpin dengan doa. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita hari ini, izinkan saya berdoa dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Banyak kok sudah pimpin kita dalam doa. Jadi saat ini Bapak mau cek dulu kehadirannya. Christopher Budi Hadir. ya, Graciela Hadir. Gaby. Ada Gaby sama Gabriela udah. Oh, Gabriela. Gabriela ya. Oh, Gabriela. Iya nih. Gusti Hadir. hadir semua. Hadir nih. Gabriela sudah sembuh. Minggu lalu hadir kan? Iya Kurang sehat. nih. Iya. Jadi saat ini kita akan belajar tentang materi kita itu analisis data dan peluang. Analisis data dan peluang. Untuk analisis data dan peluang ini kira-kira sinonim atau persamaan kata dari analisis ini menurut Gusti apa kesamaan saja yang dari analisis ini, analisis data? Analisis saja atau Menganalisa. ya, analisis saja Menganalisa. ya, analisa Data atau informasi. analisis Mau peluang mencari menyelidiki ya, menyelidiki analisis kan menyelidiki data, mencari data ya, sama Mengolah. ya, Mengolah. probabilitas. mencari data dan mencari peluang. Jadi pada saat ini kita akan punya tiga pembelajaran kita itu adik-adik Bapak harapkan untuk bisa mampu untuk mengolah data dan menganalisis data serta menyajikan data ke dalam bentuk grafik dan diagram. Jadi waktu adik-adik di SMP itu data itu hanya ada satu kan, kalau tidak salah. Di dalam materi SMP itu hanya ada satu data, itu data contoh Gaby, itu Grace dan Gusti. Nah, ini kan nama. Kemudian di sini Bapak ambil contoh berat badan. Nah, ini contoh data dalam bentuk apa? Waktu SMP coba diingat kembali. Kilogram. Ya, terima kasih, masih kurang tepat. Dan itu data dalam bentuk tabel ya, betul. Oh, asli. Jadi ini data dalam bentuk tabel. Oh, tadi satuan ya. Satuan yang Ya. digunakan kilogram. Satuan yang digunakan kilogram. Jadi pada saat ini kita akan melanjutkan materi dari SMP. Kita akan mengolah, menganalisis dan menyajikan data itu bukan hanya menggunakan data dalam bentuk tabel ini, tapi kita akan menggunakan grafik dan diagram. Perlu adik-adik tahu bahwa grafik dan diagram ini juga ada 4, dibagi menjadi 4 yang akan kita pelajari pada saat ini. Itu pertama ada diagram batang,
ada diagram histogram, diagram lingkaran dan diagram line plot. Diagram line plot. Nah, jadi pada saat ini sebelum kita akan melanjutkan, Bapak ingin memperlihatkan diagram ini. Ya, diagram ini. Jadi dari diagram ini menurut Gusti ini gambar tentang apa ini? Gambar dari apa ini? Jumlah siswa. Ya, jumlah siswa menurut Gusti, jumlah siswa. Menurut G, Perolehan suara pilkada presiden, pilkada pemilihan presiden. jadi ini adalah merupakan hasil dari pemilu pada pilpres kemarin. Februari. Ya, maklum. Kalau mungkin ini Gusti ini kurang bermain di apa ya? Di KPU. Nyenak jadi bapak kampanye. Jadi kurang tahu tentang ini. Nah, ya kurang berpinses. Jadi ini merupakan diagram hasil dari perolehan suara dari 3 pasangan calon. Dalam untuk mencari diagram ini, menentukan diagram-diagram tersebut, ini bentuk grafik dan diagram ini juga dia ada ciri-ciri. Sama halnya seperti GP, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya rambut panjang, ya pakai kacamata. Bagaimana Gusti orangnya tinggi begitu. Itu rambutnya bila tengah. Itu juga dengan grafik dan diagram. Dia mempunyai ciri-ciri khusus untuk bisa menentukan. Dan juga bagaimana kita akan memperoleh suatu data yang sempurna. Untuk penyajian data itu menurut fungsi kita, menurut keperluan kita. Jadi kita dalam menyajikan suatu data itu, grafik dan diagram itu tidak asal-asal kita menggunakan, tapi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Karena untuk itu kita akan mendapatkan hasil yang tepat dengan kita menggunakan diagram-diagram yang tepat. Dan untuk gambar pertama ini kita semua Bapak akan menghubungkan bahwa ini akan beroleh atau akan kita gunakan di dalam kehidupan kita, agar supaya saat Gusti kemari ya, kita doakan saja dia akan mencalonkan sebagai bupati. Gusti boleh tahu bahwa suara saya sebanyak 21.374.457. Tapi kenapa cuma menjadi 16,68%? Nah, itu kita akan bisa menghitung ini di dalam diagram tersebut. Jadi Gusti suatu saat kalau mencalonkan diri terus muncul kemari hasil dari pemilihan, muncul ini cuma 16,68%. Dia datang, tidak adil. Suara saya sebanyak ini 21 juta, kenapa cuma menjadi 16,68%? Nah, itulah fungsinya kita harus mempelajari diagram-diagram ini supaya kita bisa tahu, bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh gambar yang kedua ini, ya. Sekarang menurut itu apa ini? Diagram. Diagram. Ini diagram untuk menentukan apa? Diagram untuk menentukan apa ini? Apa ini? Siswa itu. Ya, banyak siswa dalam persen, dan ini lama penggunaan HP. Jadi contoh itu tidak ada HP. Nah, kemudian dia mau beli HP itu, dia di mana HP yang lama untuk baterainya itu lama untuk digunakan. Maka dia menggunakan ini, dia mau lihat yang ini 10 sampai 12. 10 sampai 12.
maka dia akan mencari tahu siapa saja yang ada di bagian sini, agar supaya dia bisa memperoleh apa yang dia inginkan. Itu merek HP yang sebagaimana yang dia inginkan, itu daya baterainya itu lama selesai ya. Nah, kemudian yang diagram selanjutnya, Gracela. Ini tentang diagram menunjukkan apa ini? Jumlah siswa dan merek. Nah, ya, jumlah siswa dan merek. Nah, ini di sini Bapak sengaja tulis hanya inisial saja ya, X, V, S, O. Jadi X ini Xiaomi, V, Vivo. Sebenarnya Bapak bisa tulis saja Xiaomi, tapi Iya. tidak ada apa. Ya, kalau ada Bapak tulis Xiaomi, Vivo begitu. Ya, tidak disponsori, jadi Bapak hanya tulis begini saja. Nah, ini merek ini ditulis ini sebagai simbol, dan kita harus bisa mempelajari ini agar supaya kemari-kemari Gracela bisa menjadi seorang pengusaha. Dia bisa mengetahui merek HP yang mana yang paling banyak laku. Iya, banyak pengguna. Maka bisa diketahui bahwa dari merek X ini kita ketahui ada sebanyak 12 siswa yang menggunakan jumlah tersebut. Maka Gracela akan menggunakan uangnya untuk membelikan merek yang paling banyak, agar supaya apa, kerugiannya kecil. Kemudian yang selanjutnya, yang gambar 4 menurut Gabriela, ini tentang data apa ini? Diagram tentang data apa ini? Iya, aplikasi yang paling sering dibuka, Iya. dimainkan. Ya, paling digunakan ya, paling sering untuk digunakan dari tahun 2016 sampai tahun 2023. TikTok naik gratis. Iya. Jadi sebagaimana kita lihat bersama, ini data dari Maret ya. Dari Maret 2016 sampai November 2023. Iya. Nah, dimana ini surat keterangannya untuk TikTok, Tinder, YouTube, dan Disney. Ini Tencent Video. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana suatu aplikasi itu bisa digunakan oleh game. Jadi kalau game jadi pengusaha kemarin juga kan bisa mengetahui, oh kita akan membeli saham ini, kita membeli saham di bagian mana, suatu Jadi aplikasi yang sering digunakan. iya, dan juga yang naik ya semakin besar setiap tahunnya. Jadi kemungkinan dia untuk mengambil di mana untuk mengambil saham, contohnya ya di TikTok atau yang kedua di Tinder gitu. Ya, gitu. Begitulah kira-kira untuk Bapak aplikasikan, bahwa kita harus bisa mempelajari diagram-diagram ini karena akan berguna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak akan memberikan ciri-ciri tersebut. Diagram pie atau lingkaran, pie chart atau lingkaran. Ciri yang pertama itu datanya berbentuk data kategorik. Data kategorik. Nah, data kategorik itu data yang tidak dapat dinyatakan dalam jumlah kontinu. Nah, dia tidak dapat dinyatakan dalam jumlah kontinu, artinya itu dia data yang tidak berkelanjutan. Dia data yang tidak berbentuk numerik atau angka. Dan dia dalam data kategori itu juga digunakan untuk memahami suatu pola tertentu, agar suatu hubungan itu ataupun perbedaan itu dapat dikelompokkan dalam satu. Nah, data kategori saja ini dibagi dua. Ada data nominal dan data ordinal. Kalau data nominal itu dia tidak ada jarak dan tidak ada tingkatan. Ya. Contohnya Bapak kasih contoh itu jenis kelamin. Jenis kelamin itu tidak ada tingkatan dan tidak ada jarak kan. Contoh jenis kelamin itu dibagi menjadi berapa, Gusti? Menjadi dua apa?
Ya, laki-laki dan perempuan. Kemudian selain itu ada yang boleh memberikan contoh. Apa itu? Ya, perhatikan supaya jadi data kategori itu kan dibagi menjadi dua, data nominal dan ordinal. Nah, data nominal itu tidak ada jarak dan tidak ada tingkatan. Salah satunya contoh tadi kan sudah dikatakan jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Nah, contoh yang lain, warna rambut, ya kan tidak ada. Warna kendaraan ada banyak. Ya, kalau banyak begitu, silakan satu contoh. Warna rambut. Sudah Bapak kasih dan contoh tadi. Jadi itu nominal. Kalau ordinal itu tidak ada jarak, tetapi ada di tingkatan. Itu data ordinal. Nah, kalau data ordinal itu tidak ada jarak tapi ada tingkatan. Contoh kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan kan ada yang tidak puas dan sangat puas. Ada tingkatan kan ya, tetapi tidak ada jarak. Nah, makanya tadi itu jarak itu kan dia berbentuk suatu angka. Jadi sangat puas dan tidak puas. Itu contoh dari ordinal. Coba tuh ada satu kasih contoh data ordinal yang selain tadi Bapak sudah jelaskan. Kesulitan. Iya, tingkat kesulitan soal. Nah, maksudnya tadi yang tidak ada jarak, yang tidak ada jarak yang bagaimana? Itu tidak ada jarak itu angka tadi sebagaimana tadi Bapak sudah jelaskan tadi. Itu data kategori itu tidak dapat dinyatakan dalam jumlah kontinu dan angka. Itu dia nanti Bapak akan jelaskan lagi supaya karena ini kan ada data yang berbentuk kategori dan akan kita dapati dari ciri-ciri yang diagram selanjutnya supaya lebih jelas. Kemudian ukuran irisan sudut profesional dengan nilai atau persentase yang diwakilinya. Jadi setiap ukuran dari diagram lingkaran itu ada irisan sudut profesional itu dengan nilai atau jadi begini. Contoh, setiap irisan ini dia mempunyai arti. Jadi contoh ini kan ini 16,68%. Jadi besar sudut ini dia sama dengan 16,68%. Dia tidak itu makanya disebut proporsional. Kalau dia dari sini ditarik terus ke bawah sampai di bawah, terus dia 16,68%, itu kan tidak masuk akal kan? Dia sudah lebih dari setengah. Maka tadi disebut ciri-cirinya salah satunya adalah irisan sudut yang profesional. Kemudian yang keempat, diagram lingkaran efektif untuk menunjukkan komposisi perbandingan yang relatif dan ketika tidak memerlukan analisis waktu. Tadi sudah jelas bahwa suatu data itu hanya diperoleh atau digunakan dalam satu kali, bukan bisa digunakan bulan depan, 2 bulan depan, apalagi tahun depan kan. Itu diagram pie. Kemudian kita masuk yang kedua, diagram histogram. Data berbentuk numerik dan continuous. Ini tadi yang ditanyakan oleh Tito. Data berbentuk numerik itu data yang berbentuk angka dan dia berkelanjutan. Numerik itu kan tadi dia berbentuk angka dan punya berkelanjutan. Seperti contoh Bapak mau tunjukkan tadi, ya. Ini data dari 2016 dan berkelanjutan terus, dia tidak akan selesai sebagaimana dia digunakan. Iya, itulah. Kemudian menunjukkan distribusi dari suatu kelompok data atau hubungan dari suatu kelompok data. Kemudian akan menampilkan data yang sifatnya angka dengan rentang data yang dikelompokkan dalam interval, dan gambar batang menempel satu sama lain, ya. Itu histogram, ciri-ciri yang harus ada ingat. Gambar batang itu menempel satu sama lain. Kemudian lebar batang dan histogram tidak perlu sama selalu. Luas totalnya 100% ketika digunakan persen atau luas total sama dengan jumlah data. Kemudian diagram batang itu data yang berbentuk kategori sama dengan yang tadi yang pertama.
data kategori, kemudian digunakan untuk membandingkan data. Jadi datanya itu dia hanya dibandingkan. Contoh Gaby ini bisa kita gunakan. Contoh Gaby, kemudian di sini berat badannya 50. Nah, maka akan dibandingkan itu dengan Gaby itu. Dia, iya, itulah fungsinya dari diagram batang, digunakan untuk membandingkan data. Kemudian ada spasi antar batang. Nah, kalau tadi kan dia menyatu, sekarang dia spasi antar batang. Kemudian memiliki batang dengan lebar yang sama. Nah, kemudian diagram line plot atau garis. Itu data berbentuk numerik dan continuous juga sama. Kemudian menampilkan profil data. Contohnya nanti Bapak akan kasih contoh, menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu, melacak perubahan sepanjang waktu dan pendapatan dalam 1 tahun sebuah perusahaan. Itu contoh untuk menampilkan profil data. Kemudian perubahan suhu sepanjang hari dan saham kripto serta tren penjualan bulanan untuk perubahan sepanjang waktu itu untuk line plot ya, seri-serinya. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD agar supaya ini akan ada 4 orang, Bapak bagi 2 kelompok saja. Dari penjelasan yang Bapak ya tadi coba, di situ tidak ada hitung-hitungan, hanya apa yang Bapak tadi jelaskan itu. Jadi menurut Bapak sangat gampang untuk diisi jika adik-adik memperhatikan tadi. Ada masalah? Karena baik, terima kasih untuk partisipasi dari adik-adik untuk melakukan LKPD. Nanti setelah ini Bapak akan kumpul untuk hasilnya, nanti Bapak akan nilai dan Bapak akan kembalikan kepada adik-adik. Tapi sebelum itu kita akan untuk menutup pembelajaran kita pada saat ini, Bapak ingin bertanya dari pembawa materi pada saat ini, kira-kira ada kekurangan dari Bapak, mungkin Bapak terlalu cepat untuk menerangkan atau suaranya kurang jelas. Masukan buat Bapak supaya Bapak minggu depan mau masuk lebih baik, supaya adik-adik lebih mengerti lagi saat Bapak menjelaskan materi. Menurut Gusti apa yang harus Bapak perbaiki dari pembawaan Bapak dari tadi untuk menjelaskan? Tidak ada? Menurut itu? Sudah ada. Oke, baik, terima kasih. Kalau begitu sekarang Bapak yang akan memberikan pertanyaan buat adik-adik. Apa yang dapat disimpulkan dari materi pada saat ini?
penyajian data itu tidak boleh sembarangan ya. Jadi Ya. harus menggunakan diagram yang betul, yang tepat sesuai dengan data yang ada. Ya. Dan juga harus kita memperhatikan, ya harus jadi seperti tadi nomor 1 itu kan, dari Gabriela. kurang lebih sama seperti Oke ya sama. Nah, ada tambahan dari adik-adik yang lain? Tidak ada. Nah, oke. Terima kasih untuk partisipasinya. Jadi pada minggu depan kita akan belajar tentang kelanjutan dari materi ini. Jadi materi ini harus adik-adik pahami ya, karena ini penyajian data ini, kalau dari SMP kan kita menggunakan data ini, data bentuk tabel. Tapi ini kita akan belajar ini mencari min, median, dan modus itu akan menggunakan diagram-diagram tersebut. Maka kita harus pelajari ini ya, harus pelajari secara baik-baik agar supaya minggu depan lebih baik lagi ya. Nah, kita akan tutup pelajaran kita, diundang lagi untuk 1 orang pimpin dalam doa. Manukah? Boleh pimpin dalam doa penutup. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa. Kajian kita selesai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan terima kasih. Terima terima kasih Mer. Ya, terima kasih juga buat adik-adik atas perhatiannya. Materi kita cukup sampai di sini, karena kalau di sana dia sudah dengan yang lain.